warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di In The Comments Indo News. Sore ini saya nggak sendiri, saya sama Mas Gaib Marto. Bersama kita. Sore ini kita akan keluar topik yang panas di dalam negeri. Kita akan mencoba keluar. Yang panas juga tapi ya? Panas juga. Apalagi ini melibatkan bintang panas. Maksudnya di oven. Jadi ceritanya ini ada bikin kita nasionalisme kita ini ya, Iya. terpanggil. Kesel, gregetan, heran juga. Aduh, kok begini amat sih gitu loh. Tapi ini ya, apa namanya? Dendam. Kayaknya dia dendam banget tuh sama Indonesia kayaknya. Dendam, terus ini banyak dimensinya sebenarnya. Banyak dimensinya ya. Gitu. Jadi ceritanya nih ya, pemirsa, ada salah satu konten kreator Asal yang Inggris ya? Asal Inggris yang memang dia kontennya nyeleneh, dalam hal ini berbau pornografi. Gitu. Nah, dia kemarin itu sempat mau bikin konten, Beb. Porno? Akan bikin konten, ya tentunya, karena memang orang ini terkenal sebagai aktor panas memang, artis Blue Film, aktris Blue Film. Nah, dia pengen bikin konten di Bali, ya kan? Ada belasan orang tuh kemarin yang di cowok-cowok gak perkasa gitu ya. Nah, tapi upaya mereka untuk bikin konten itu digagalkan lah ya. Warga melaporkan ke polisi ya. Nah, terus digerebek. Akhirnya ini memang langsung dipulangin kan, langsung dideportasi terus pas dia sampai di negaranya di London, di Inggris, kebetulan langsung dia di London ya. Pas di London di depan KBRI, nah itu dia melakukan aksi yang menurut kita ya, menurut saya sih yang melakukan pelecehan terhadap bendera merah putih. Kita lihat dulu ya, Bi, liputannya ya. Kita coba lihat. Cekan bendera merah putih. Dalam video yang viral, ia menginjak-injak bendera merah putih sambil menyeret bendera Indonesia itu di tanah. Bahkan aksi provokatifnya itu dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Ia bersama dengan beberapa pria mengenakan penutup kepala melakukan pelecehan tersebut. Di salah satu momen, Bonnie Blue membentangkan bendera merah putih sambil menceritakan pengalamannya di Bali. Aksi pelecehan itu membuat KBRI London melayangkan aduan resmi ke otoritas Inggris. Sebelumnya Bonnie Blue dideportasi dari Indonesia setelah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan membuat konten sambil mengendarai mobil pick-up di jalan raya. Bonnie dideportasi setelah dijatuhi hukuman pidana denda Rp200.000 di Pengadilan Negeri Denpasar. Pihak imigrasi Ngurah Rai Bali juga telah mengajukan penangkalan terhadap Bonnie selama 10 tahun sejak 12 Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Gitu ya. Kalau lihat dari kasus ini gimana? Sebenarnya gini ya. Sebenarnya kita lihat dari penggerebekan dulu ya. Sebelumnya ini pernah dikenain pelanggaran lalu lintas ya. Iya. Denda 200.000 kan. Kemudian digerebek sama polisi karena melakukan tindak pidana asusila, ingin melakukan video porno. Terus dia mempromosikan lewat mobil yang tulisannya Bank Bus itu. Mobil juga mobil lokal juga. Dan ketika ditangkap itu semua krunya kameranya masih dibawa, handphonenya masih dipegang, bahkan dia ngevideoin semua. Harusnya disita itu. Harusnya kan semuanya disita. Kalau udah ditangkap ya? Iya, disita, diinterogasi, disita semua isinya segala macam. Kalau perlu ditahan. Kalau ini enggak, mereka ditangkap dia perlu sambil megang kamera, sambil video-video. Itu kan menurut saya gini amat sih. Jadi aparat tuh harus tegas sih menurut saya. Ini sepertinya maksudnya ada rasa khawatir, ya? Ada rasa khawatir, rasa takut bahwa ini orang asing. Ini orangnya bintang porno, udah jelas-jelas melanggar ngapain dikasihannya lagi? Ambil tuh semua kameranya, barang buktinya sita gitu loh. Harusnya memang disita, tapi ini kayaknya enggak ya? Iya enggak disita. Itu buktinya mereka masuk truk sambil bisa videoan. Iya. Paling enggak handphone mereka masih dipegang. Masih on, masih videoin. Kan kita nggak tahu tuh isinya apa. Dia udah melakukan apa belum, udah berkali-kali apa belum gitu. Jadi kan
deportasinya oke gitu. Kalau perlu nggak usah 10 tahun, seumur hidup nggak boleh datang gitu. Udah jelas-jelas dia memang diniatkan datang kembali untuk melakukan itu. Gitu. Ya. Nah, sampai di London dia bahkan melakukan pelecehan di depan KBRI. Di depan KBRI. Dan mengepit-ngepit bendera merah putih di itu ya dijadiin rok di belakang. Dijadiin rok di belakang terus dikempit gitu, diseret-seret di hadapan semua orang di depan KBRI. Itu kan bener-bener dilecehkan sebenarnya gitu. Saya kalau ada di sana saya hajar tuh. Gitu. Bendera merah putih yang kita upacara aja terus jatuh ke tanah kita angkat. Kita angkat ya kan, kita kejar untuk kita angkat. Dan ini nggak bisa dibiarkan. Tapi mungkin apa ini memang jadi memang mereka di sana sepertinya kalau terhadap bendera itu kayaknya kurang menghormati juga ya sebagai lambang negara ya. Iya, memang kadang pakai entah itu bendera siapapun ya. Pakai buat celana dalam, dibuat celana jeans gitu kan. Gitu. Tapi ini budaya yang tapi kan dia udah diniatkan buat itu gitu. Nah, jadi di sisi lain memang kalau dilihat dari materinya yang diupload di IG-nya dia, IG-nya Bonnie Blue itu, memang dia memang niat untuk melecehkan Indonesia. Emang niat. Karena ada dia tadi sempat meludahi juga, meludahi merah putih. Terus selain itu juga menginjak-injak ya kan, menginjak-injak terus sama nyeret itu tadi. Jadi paling kita berusaha untuk mengklarifikasi, termasuk teman-teman influencer, konten kreator yang bisa menandingi ini. Netizen Indonesia harus bersatu nih, karena ini jelas-jelas dia memutarbalikkan fakta kan. Di Bali karena dia ditangkap, terus dia bilang dia tidak dicekal 10 tahun, dia cuma 6 bulan gitu. Terus menjelek-jelekan Bali kayak segala macam. Jadi udahlah nggak usah dikasih kesempatan lagi untuk di sana karena dia udah niat datang emang untuk bikin konten porno. Jadi pengawasan juga harus clear. Saya juga nggak tahu pengawasannya kayak apa. Cuma ini menjadi trigger kita untuk melihat bagaimana situasi di Bali sih sesungguhnya. Jadi orang sekarang melihat Bali itu karena semuanya permisif. Itu Bali jadi kelihatan tidak lagi unik, tidak lagi punya heritage daya tarik gitu. Karena terlampau banyaknya orang yang dibolehkan melakukan pelanggaran apapun di sana. Gitu loh. Termasuk itu tadi ya? Iya, termasuk itu tadi. Misalnya nih ya, orang bilangnya turis datang ke Bali. Kalau turis kan ada jangka waktunya kan. Misalkan dia cuma sebulan gitu. Nah, tapi ternyata dia memanfaatkan visa turis itu, satu, dia menetap di situ. Entah di desa, entah di pegunungan, entah di laut. Yang kedua, bukan cuma menetap. Kalau menetap ngabisin duit masih mending. Ini menetap dan bekerja. Bekerja dan bikin usaha? Bikin usaha. Usahanya tuh bisa usaha Gojek, bisa usaha pariwisata, dia bikin aplikasi yang... Tapi masa sampai usaha Gojek? Bukan Gojek, dia ojek. Oh ini ya? Ojek pangkalan. Atau dia buka usaha pariwisata. Jadi dia mengundang teman-teman senegaranya untuk dia jadi agen. Dia jadi agennya. Dia jadi guide di situ. Padahal itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh dong. Dia kan visanya visa turis. Dan itu kan sebenarnya haknya warga lokal. Kan? Untuk bahkan jadi dia punya villa juga di satu desa. Disewain sama teman negaranya juga. Kan negara orang lain lebih aman dong dengan negaranya. Akhirnya wajar kalau turisnya datang banyak, tapi okupansi hotelnya kecil. Gitu. Dan bahkan mereka untuk mengelabui situasi, mereka nikah sama orang lokal. Tujuannya cuma mau tinggal aja di sana, buka usaha ini, buka usaha itu. Dan banyak turis itu melakukan itu sekarang. Yang keempat, mereka melakukan pelanggaran lalu lintas dan melakukan tindakan asusila. Mereka naik motor nggak pakai helm, pakai celana, mereka melakukan tindakan asusila di atas motor, mereka foto, video, viral, nggak pakai celana segala macam. Dan itu yang digambarkan tentang Bali ke dunia. Sehingga kan orang begitu bebasnya gitu ya? Sehingga orang kan kalau turis itu pengennya kan nggak bisa akhir tahun Nataru atau dia mau liburan kan di tempat yang belum terjamah, yang masih sepi, kalem, enak. Makanya dulu Bali itu terkenal banget karena tempat utama ya, tempat healing, tempat apa gitu. Nah, karena banyak informasi-informasi yang sesat seperti ini, akhirnya orang lihat peristiwa itu di satu tempat, akhirnya oh ini Bali udah kayak gini sekarang. Nah itu
Nah, Kementerian Pariwisata jangan diem aja, karena Bali itu apapun tuh destinasi utama dari turis dunia. Jadi wajahnya mesti dipermak lagi. Gitu. Ini dengan posisi yang saat ini kayaknya Bali jadi dalam tanda kutip tercemar gitu ya? Iya, apalagi yang nyampein bintang porno pula tuh. Saya nyebut namanya aja malas tuh, Bonnie Blue itu. Nah, ini kan jadi negatif akhirnya, jadi nggak bisa dibiarkan gitu. Nah, kemarin saya lihat ada informasi di Instagram beberapa hari ini, ada driver bilang kok Bali menjelang Nataru kok sepi. Tapi memang dibanding tahun lalu secara data gimana sih? Iya, katanya sih saya juga belum begitu paham ya. Cuman tadi di Instagram tuh saya lihat belum pernah Nataru sesepi ini, dibilang biasanya yang rame, malah Jogja yang terlampau rame kan. Jogja POV-nya seluruh Indonesia. Full seluruh Indonesia gitu. Jadi ini warning buat pemerintah, buat Pemda Bali, buat masyarakat Bali juga untuk mengembalikan Bali ke citra yang sebelumnya. Citra Bali itu apa sih? Satu, budaya. Budaya. Ya. Nah, itu aja kembangin tuh citra adatnya, budaya. Ya kan? Terus keramahan masyarakatnya, kemudian tempatnya eksotis dan baik unik, laut, ya kan? baik pegunungan, sawah, semuanya eksotik gitu. Ya, terus kampung budayanya. Jadi itu yang harus ditonjolkan kembali seperti dulu, karena kalau kita ke luar negeri ya, where are you from? Indonesia. Oh, Bali gitu. Iya. Soal itu Bali dulu lebih dikenal gitu. Maka mesti dikembalikan lagi gitu. Kita citra positifnya ya. Udah membantu masyarakat Indonesia, udah membantu Bali ketika Covid ya. Ketika Covid kosong, maka andalannya turis lokal. Maka ketika Covid selesai, pemerintah menghimbau seluruh masyarakat kalau bikin acara di Bali. Supaya masyarakat Bali itu muncul lagi. Nah, yang menjadi dewa penolong di Bali adalah turis lokal. Kita lebih senang Bali maju, makanya kita acara datang, acara dikit-dikit acara di Bali, seminar di Bali. Waktu itu supaya hidup Bali itu, saya ingat banget tuh waktu itu tuh, saya ada acara di Bali, sepi hotelnya karena habis Covid. Nah, akhirnya lama-lama tumbuh. Dan kotanya juga sepi ya waktu itu ya? Sepi. Akhirnya tumbuh dan masyarakat lokal yang menumbuhkan di sana, turis lokal itu, kemudian barulah muncul kembali lagi turis asing datang lagi, turis luar negeri datang. Ya udah, cuman ketika mereka datang ya mereka semena-mena bikin ini, bikin itu, turis Rusia tuh kan. Dan memang beberapa kejahatan di Bali juga muncul dari turis. Beberapa kali ada kasus yang bule berulah itu ya di Bali. Iya, di Bali. Beberapa kali. Ke supermarket. Ya, ngamuk bawa sajam. Kemudian mereka komplotan merampok turis lokal yang ada di satu villa gitu kan. Itu yang terjadi sekarang tuh. Jadi wajah Bali harus dirubah, dikembalikan ke. Nah, kita harus mulai dari mana itu? Dengan posisi yang kita tadi kan ya mesti ditertibkan. Udah mulai mesti ditertibkan. Gitu. Mesti ditertibkan. Jadi orang yang datang ke Bali mesti jelas tuh. Iya, mesti jelas yang datang siapa, musisi, bintang porno atau siapa, mesti jelas tuh. Arahnya berapa lama mereka di situ gitu. Jadi saling mengingatkan, adanya turis banyak bukan berarti ekonomi itu akan tumbuh. Kalau mereka nginep di hotel, makannya di kafe, ya itu pasti berdampak. Tapi kalau mereka tinggal di sana, buka usaha di sana, ya nggak bayar pajak, nggak dapat apa-apa gitu, malah dapat keuntungan. Jadi kalau orang asing misalnya dari Inggris datang ke Bali, nginep di villa milik orang Inggris, kan duitnya ke situ juga. Iya. Belum tentu jadi pendapatan daerah gitu ya? Gitu, nggak jadi pendapatan daerah. Iya. Dampaknya paling dia beli makan, gitu. Tapi kan nggak seberapa dibanding itu. Jadi ini Bali perlu perhatian khusus. Jadi kita anggap aja nih kasus dengan Bonnie Blue ini jadi trigger lah buat Bali melakukan perbaikan untuk bangkit dalam situasi yang sekarang gitu.
Tapi memang polisi juga nggak mau ya dibilang kecolongan, yang terutama yang kasus ini ya. Dari laporan yang mereka terima, akhirnya mereka langsung melakukan penyelidikan untuk ya, dan mereka ngeklaim berhasil mencegah Boni jadi ini, asusila itu. ya, Boni ini melakukan apa namanya? Ya kita apresiasi sih. Ya, kita dengerin dulu ya. Ya, Kita ya. ada statementnya dari Kapolsek dari Badung. Informasi dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana pornografi atau pembuatan video yang berkaitan dengan asusila di wilayah hukum Polres Badung. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka Polres Badung dan tim melakukan sambang ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan ditemukan di salah satu studio yang berlokasi di daerah Desa Pererenan, Kecamatan Unui, Kabupaten Badung. Diduga tempat tersebut digunakan oleh terduga untuk memproduksi video yang akan diupload ke website. Maka sekitar pukul 14.30 tim gabungan melakukan pengecekan ke lokasi studio tersebut untuk menemukan sekitar 19 orang, diantara 1 orang perempuan yang berprofesi sebagai diduga konten kreator. 14 orang WNA dari berbagai negara yang sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan penyelidikan. Untuk sementara kita kembalikan ke tempat tinggal masing-masing karena masih proses penyelidikan. Saksi-saksi ini kami kemarin secara massal melakukan penjemputan karena patut diduga di lokasi tersebut adanya kegiatan yang melanggar kesusilaan. Gitu ya. AKBP M. Arif Batubara, Kapolres Badung ya. Itu tadi. Jadi memang mendapatkan laporan terus akhirnya berhasil mencegah itu apa namanya, tindakan asusila itu tadi ya. Ya, Nah, jadi ini memang patut diapresiasi juga. ya itu kita apresiasi, laporan cepat ditanganin, karena ini yang harus dilakukan. Kalau udah urusan nama turis asing yang melakukan tindakan asusila, pelanggar, yang aneh-aneh lah ya pokoknya. Yang aneh-aneh itu harus cepat dilakukan karena itu bagian dari image. Ya, image Bali juga. Kita bisa ambil contoh Dubai. Di Dubai itu hampir 75% itu masyarakatnya adalah turis. Ya. Baik itu turis untuk pelancong atau turis dalam rangka dia bekerja, bisnis, ekspat. Tapi kotanya tetap rapi. Dan Aturan tertib tetap ya. jalan. Aturan tetap mereka jalan. tertib, mereka tuh mengikuti aturan di negara tersebut. Dan sepertinya kita kalau misalnya nih kita berkunjung ke luar negeri, kayaknya kita harus takut banget ya sama aturan lokal. Itu Dubai. Nggak usah jauh-jauh ke Dubai deh. Lihat Singapura. Ya. Teman-teman pasti pernah ke Singapura. Di Singapura, ada nggak yang berani turis yang nyebrang sembarangan selain di zebra cross? Agak. Nggak ada yang berani. Ya, Saya punya susah, betul. waktu ke Singapura sama teman-teman, kita rela jalan, padahal nyebrang cuma deket, saking takutnya kita dengan aturan. Rela jalan untuk nyari zebra cross dulu ya. Buang sampah nggak berani sembarangan, buang permen karet nggak berani sembarangan, ngerokok pun nggak bisa sembarangan. Ya. Oke ya, pokoknya kita jadi orang tertib selama 4 hari di Singapura. Begitu sampai Bandara Soekarno-Hatta, kita kembali ke setelan pabrik. Aslinya. Jadi maksudnya balik lagi. Balik lagi ke Buang setelan. sampah. Artinya sistem itu sangat menentukan, dan Singapura sebegitu ketatnya, tetap orang balik lagi tuh. Nggak ada tuh kita ketat gitu. Saya pernah diperiksa di imigrasi di Malaysia dan Singapura, kan perbatasan tuh ketika kita lewat mana itu Penang tuh mana gitu, pokoknya perbatasan lah tuh. Itu diperiksa berjam-jam di sana karena dicurigai paspor kita palsu gitu. Ya udah biasa aja. Terus kita nggak pengen balik, enggak. Kalau disuruh balik, pengen balik lagi gitu. Jadi selama aturan ditegakkan sesuai dengan aturannya, semua masih nurut. Misalkan aturan kependudukan, nggak boleh orang asing punya KTP untuk membuat usaha. Buat usaha kan harus punya KTP. Tapi ternyata mereka punya KTP, sehingga mereka bisa punya usaha. Itu kan udah pelanggaran. Mereka turis
turis tapi bilangnya turis, tapi ternyata visanya turis, bilangnya visa kerja. Itu katanya banyak ya turis asing di Bali yang punya KTP. Ada beberapa punya KTP, dia punya visa kerja, dia punya visa turis tapi bisa kerja lama di sana, jadi guide di sana. Ya udah akhirnya kalau visa kan sebenarnya filter dari awal kedatangan kan. Iya. Harusnya ketahuan dong dia tujuannya masuk ke sini apa gitu kan. Nah itu harusnya ketahuan nih posisinya dia selama di Bali itu nginap di mana. Harusnya begitu. Terus dia aktivitasnya apa, harusnya kan ketahuan ya kalau dari luar ya. Harusnya ketahuan, nggak bisa sembarangan. Nah kalau di kita tuh kenapa ya? Misalkan gini, saya waktu itu ke Kuala Lumpur ya, terus mau beli SIM card baru, nomor ke Malaysia, nomor Malaysia kan, di Kuala Lumpur tuh, nomor Malaysia. Nah, ketika kita mau beli nomor, mereka minta paspor. Paspor, karena diperlukan identity ya. Identity, jadi kita kasih paspor, baru mereka kasih nomor untuk kita pakai. Jadi nomor itu udah tercatat atas nama kita. Jadi kalau kita macam-macam dengan nomor itu tercatat sebagai nama kita. Dan waktu itu saya minta 2, nggak dikasih. One passport, one number. Ketat ya? Kalau di kita kira-kira. Saya lihat di Tanah Abang, orang-orang Afrika itu, handphonenya 4, pegang. Artinya apa? Dia punya nomor banyak. Bisa jadi. Gitu. Jadi di kita tuh serba boleh, tapi sebetulnya itu membahayakan buat negeri kita sendiri gitu. Termasuk ini tadi ya. Tapi kita kembali ke si ini tadi, yang Boni Blue tadi ya. Ya. Sebenarnya langkah pemerintah udah benar. Ya? Karena KBRI KBRI sudah melakukan protes keras ya kepada pemerintah Inggris ya. Nah ini kelanjutannya kira-kira seperti apa? Ya, harus karena di negara itu. Nah itu tadi ya, liberal. Karena di negara, ya mereka juga sama benderanya juga kayaknya nggak menghormati kebebasan berpendapat, hak asasi manusia yang dijunjung tinggi. Akhirnya paling cuma saya nggak tahu bisa kami akan terima kasih atas laporannya, kami akan tindak lanjuti. Cuman ya itu bagian dari kebebasan berekspresi sih. Sebenarnya. Ya kalau mereka kan berlindung di balik itu. Nah, tapi kita sendiri nih posisinya ya buat Indonesia udah di kalau Boni punya kutip, lambang negaranya kan udah Boni punya IG ya dilaporin aja biar di take down sama IG. Jadi kalau kita pernah menyerang wasit Bahrain, netizen Indonesia diminta bergerak buat dia. Gitu. Ini nggak bisa nanti kalau dibiarkan nanti akan kelanjutannya begitu terus. Gitu. Akan begitu kelanjutannya gitu. Jadi ini sama aja kan ngebakar bendera sebenarnya, tapi dengan cara yang lain. Ya. Gitu. Dikempit di bagian belakang badan tuh, di selangkangan tuh sesuatu yang melecehkan. Udah gitu itu yang di bawah. Udah gitu yang ngempit bintang porno. Jadi itu mesti tapi kok dia dapat ya bendera merah putih? Gimana ya? Ya gampang itu kan. Jadi udah langsung dicekal aja, nggak boleh selama-lamanya nggak boleh masuk Indonesia kalau kayak gitu. Jadi tegas gitu. Jadi dikasih pengumuman ke dunia biar mereka nggak semena-mena lagi. Nah gitu. ini mesti begitu, kasih pesan dan jelas gitu buat semua orang. Ranahnya Kementerian Luar Negeri. Dan Luar Negeri. Ya jadi kan dia kan protes kan. Nah, dia kan mendinai kan. Kementerian Luar Negeri harus declare dong ke masyarakat ya. Dia tidak dicekal 10 tahun, cuma 6 bulan kan dibilang kan. Ya. Gitu. Jadi mesti dipertegas. Kalau menurut saya sih langsung aja. Jadi pemerintah Indonesia harus mengumumkan kepada dunia bahwa si BB ini, Boni Blue ini dicekal masuk ke Indonesia. Itu harus diumumin ya, keluar ya. Secara biar masyarakat dunia juga tahu bahwa Indonesia sudah bergerak gitu ya atas pelecehan yang dilakukan. Gitu kan? Iya, benar. Harusnya. Terus netizen Indonesia juga harus kita harapkan bergerak juga agar si BB ini tahu inilah ya. Karena netizen Indonesia ini dikenalnya ini ya, militan ya. Harusnya yang pernah ngerasain militansinya netizen Indonesia siapa aja, Bib? Apa? Yang pernah ngerasain militansinya netizen Indonesia? Oh banyak.
wasit Bahrain. Terus ada lagi kan? Ada lagi, banyak lah tuh. Banyak ya. Patrick Kluivert juga pernah tuh merasakan. Nah, banyak jadi lah tuh. diharapkan netizen ini, tapi kayaknya juga udah bergerak sih ya, ya Beb. Iya. Netizen untuk ngasih pelajaran ke Bonnie Blue ini. Dan pemerintah Indonesia diharapkan itu tadi, selain dari KBRI di London memberikan protes secara resmi ke pemerintah Inggris, ya itu ya berarti ya, protesnya kan atas warga negaranya gitu kan. Nah, diharapkan Indonesia juga mengumumkan ke masyarakat dunia bahwa apa yang sudah dilakukan, tindakan apa yang sudah dilakukan terhadap Bonnie Blue. Oke. Misalnya dengan mengumumkan bahwa Bonnie Blue ditangkal masuk ke Indonesia. Ya. Selama-lamanya ya, iya, dalam posisi kayak gini. Tapi pernah nggak sih ada WNA yang ditangkal masuk ke Indonesia? Kayaknya belum ada ya. Kalau untuk selama-lamanya loh ya. Ya memang kita lihat kasusnya juga kan, ya kan. Ya tapi mungkin untuk kasus ini khusus ya kan. Iya. Mungkin karena lain nih kan. Menteri Israel kali ya. Oke, sip. Itu ya. Kita harapkan juga komen dari teman-teman soal kasus ini, kasus Bonnie Blue ini. Mudah-mudahan juga nggak ada lagi yang berani kayak dia ya, melecehkan merah putih kita. Terus ya itu tadi nggak enak banget lah. Ada kasus yang kejadian di Indonesia terus dibawa-bawa sampai ke luar negeri jadi berita dunia yang bikin Indonesia jadi panas juga. Oke. Sip. Kita tutup dokumen sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.